Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, dimanapun Anda berada, baik di Jogja atau mungkin sedang work from home, dimanapun di seluruh Indonesia, para alumni, para mahasiswa, para attending, semoga Anda tetap sehat, semoga Anda tetap bahagia. Jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang sehat. Para sivitas Akademika, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini saya menyebutnya Gus karena usia kita tidak terlalu jauh pautnya ya. Saya angkatan 91, beliau angkatan 90 waktu masuk tafsir hadis Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga ya. Tetapi para mahasiswa nyebutnya harus Pak Yai dong. Karena memang beliau pengasuh dan juga yang mengurusi pesantren Krapyak di Yogyakarta bersama dua adiknya yang juga menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga, yaitu Ibu Maya dan Neng Maya dan juga Gus Afif di Syariah. Neng Maya ini di Visipnya. Dan uniknya Gus Hilmi ini beliau juga dosen di UIN Sunan Kalijaga ini. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian. Tiba-tiba setelah menjadi dosen, saya masih ingat itu, beliau memutuskan untuk menjadi penghuni Senayan. Dan yang sangat mengejutkan, beliau sukses dan sekarang menjadi DPD perwakilan daerah di Senayan. Nah, mari kita tanya kepada beliau, Gus Hilmi, ini apa bedanya ini ketika menjadi dosen Anda mengajar para mahasiswa dan juga menjadi kiai di Krapyak, tiba-tiba sekarang menjadi wakil rakyat di Jakarta. Gimana ini peralihan ini? Kita ingin tahu ini rahasia-rahasianya. Terima kasih Bang Magid. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali ke kampus. Ke kampus kita luar biasa. Saya sesudah 8 tahun jadi mahasiswa. S1 8 tahun. Iya. Kemudian alhamdulillah mengabdi mengajar di sini 15 tahun. 15 tahun. Kemudian hari ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ya, dunianya barangkali beda. Kalau dulu istilahnya dunia pendidikan perguruan tinggi, sekarang dunia politik ya. Bagi saya sama-sama bisa kita sama-sama bisa kita barengkan, karena semuanya pada saya intinya pada integritas. Jadi integritas kita yang tidak boleh berubah meskipun dunia yang kita tekuni itu berbeda. Ketika menjadi guru ya harus bisa diguru dan ditiru. Saya kira sama ya. Kalau Allah yarham Gus Dur itu ngendikan orang yang paling baik itu adalah politisi yang baik. Gus Dur ya. Iya. Saya kira kita harus mencari atau berusaha menjadi sosok seperti itu. Dan itu intinya pada integritas. Bedanya barangkali dunia politik dengan dunia keilmuan. Itu kalau kita di dunia keilmuan kita bicaranya itu mesti idealis. Harus begini, harus tata. Nah, ketika kita bicara di bidang kenegaraan, tata laksana pemerintahan, kita tidak bisa seperti itu.
nggak bisa lagi. Jadi harus bisa mengcombine antara ideal dan fakta dan realitas yang ada di masyarakat. Dan itulah yang kemudian membuat seni politik itu menjadi berbeda. Karena dia harus bisa mengkompromi pihak-pihak. Itu yang barangkali membedakan. Kalau kita di dunia akademik selalu idealis, tetapi kita yang di dunia tata kenegaraan, pemerintahan, politik, saya kira harus mempertemukan itu. Tapi saya kira yang menyamakan adalah kita harus berusaha menjadi pribadi yang senantiasa integritas kita jaga. Ini bedanya. Ini bedanya antara teman-teman yang memang sejak awal itu berkarir sebagai politisi dan yang sedikit menyeberang dari seorang akademisi yang mengajar lama, kemudian meneliti, menulis, tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Senayan. Nah, ini bedanya. Tapi saya senang Pak Wagin masih diberi kesempatan oleh UIN. Ya, saya kadang masih diminta untuk uji disertasi, masih disuruh ini. Saya senang sekali. Terima kasih. Dan saya masih dengan begitu saya harus membaca. Itu yang penting ya. Jadi kita jadikan Gus Hilmi ini sebagai model juga lah untuk para mahasiswa. Jadi mahasiswa kita itu membutuhkan model. Ya. Model politisi apa yang seperti yang ideal, yang baik. Nah, kita langsung menyebut ya, contohlah Gus Hilmi ya. Beliau berangkat dari pesantren, kemudian ke perguruan tinggi dan kemudian menjadi wakil kita di Senayan yang akan menyalurkan semua aspirasi kita ya. Menjadi inspirasi bagi para mahasiswa ya. Dan sekali lagi ya, dalam peralihan dari seorang akademisi kemudian menjadi seorang politisi dalam tanda kutip ya. Apa tantangan yang paling utama ketika benar-benar sudah duduk di sana sidang dan membahas isu-isu yang aktual di sana? Ya, saya kira meskipun dunianya berbeda, tetapi tantangannya di semua lini, semua bidang sama, Pak Madi. Tapi kalau tadi poin integritas itu harus kita jaga terus-menerus. Sekali celah itu ibaratnya celah, nanti satu titik kena belaka jadi rusak semua. Integritas. Yang kedua tentu saja adalah kompetensi. Jadi ketika kita bicara tentang Perda, ketika kita bicara tentang RUU, ya saya kira harus mau belajar untuk itu. Bagaimana kita bicara otonomi daerah, kita bicara saya sendiri dari tafsir, kajian sastra Al-Quran, ya kan harus belajar. Dan saya kira itu juga sama yang berlaku pada siapapun kita di dunia akademik. Kita tidak boleh selesai membaca, selesai belajar. Yang kalau itu terjadi kita kalah dengan mahasiswa yang lucu. Itu saya kira. Jadi kompetensi, dan untuk bisa menjadi orang yang kompeten di bidangnya harus mau belajar terus. Dan Gus Hilmi ini berada di komite pendidikan ya. Saya kebetulan di DPD itu ada setiap provinsi ada 4. Karena itu komite di DPD itu ada 4 juga. Dan saya kebagian di komite 3. Kami musyawarah dan kemudian kita sepakat bahwa saya dari DI ini yang duduk di komite 3. Komite 3 yang kaitannya dengan pendidikan, agama, kesehatan, olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, sekitar itulah ya. Dan sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada saya, kami bertemu dengan mitra-mitra kita, baik dari kalangan eksekutif, pemerintah, kementerian, maupun dari pihak-pihak yang terkait dengan kami, seperti yang KONI atau Persatuan Umroh dan Haji, Asosiasi Umroh dan Haji, Asosiasi Rumah Sakit se-Indonesia dan seterusnya seperti itulah. Dan khusus dari Jogja ini kan pasti ada bedanya dengan DPD yang berasal dari daerah lain. Karena kebetulan bidang yang Gus Hilmi tekuni ini sangat Jogja. Pendidikan, pariwisata,
kesehatan. Ini sangat Jogja ini. Bagaimana kesan Gus Hilmi selama ini? Ya, alhamdulillah Jogja ini istimewa. Ya. Kita bukan hanya mendapatkan keuangan dari pusat APBN, tetapi kita dapat tambahan namanya dana keistimewaan. Ya, itu karena kita ini provinsi yang istimewa. Jadi kita kemudian mendapatkan dana keistimewaan. Sama dengan Aceh, Papua itu juga mendapatkan suntikan dana, tapi beda. Dia namanya dana otonomi khusus, dan itu hanya berlaku ketika itu diputuskan. Tetapi kalau Jogja itu sudah inherent karena namanya Jogja itu daerah istimewa, jadi selalu ada itu dana keistimewaan ya. Dan sejauh yang kita ketahui tentang dana keistimewaan ini banyak dimanfaatkan untuk kebudayaan, untuk infrastruktur penunjang ya, keistimewaan. Ini yang banyak berlaku lah. Dan ya masih banyak masalah juga dalam pengertian ya kita ini istimewa, tetapi keistimewaan ini hanya terbatas pada belum istilahnya mengistimewakan ya masyarakat Jogja secara keseluruhan. Kita masih banyak keistimewaan itu masih banyak disorotnya bersumber pada hal-hal yang dianggapnya istimewa. Umpamanya keistimewaan Jogja karena ada faktor keraton Yogyakarta, ada pakualaman. Tetapi sesungguhnya keistimewaan kita di Jogja lebih dari itu. Keistimewaan Jogja ini istimewa bukan hanya keraton, tetapi karena juga orang-orangnya, manusianya juga istimewa. Perguruan tingginya istimewa. UIN, Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada, kemudian UII, perguruan tinggi istimewa karena pertama kali perguruan yang pertama kali ada di negeri istimewa. Ya, itulah yang mestinya kita bicara lebih luas terkait dengan dana keistimewaan. Itu yang sebenarnya kita omong-omongkan terus. Oke. Ya. Ini terkait dengan idealisme tadi. Kira-kira ini kan sudah setahun ya, masih 4 tahun lagi. Apa yang Gus Hilmi bayangkan atau misi apa yang dibawa selama menjalankan amanah ini? Ya, sesuai dengan apa yang menjadi bidang tugas saya di DPD, di Komite 3, sejauh apa yang bisa kita lakukan kita sampaikan mungkin. Umpamanya kita rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim, kita sampaikan bahwa dunia pendidikan kita ini butuh penguatan karakter ya. Dan itu salah satu rumusannya kalau kita bisa menambah jam pelajaran agama ya. Hari ini kita prihatin sekali karena umpamanya di kalangan Islam sendiri agama kita ya, itu lulusan SMP, SMA pure. Jadi kita tidak bisa memastikan anak itu bisa tahu nggak tata cara wudhu yang baik, membaca Quran yang baik. Itu kok saya kira masih jauh dari padahal kita ingin generasi yang seutuhnya, yang lahir batin, yang punya karakter yang kuat lah. Nah, kalau mereka karakter kuat itu ya adab, karakter kuat itu ya agamanya yang kuat. Nah, tapi kita lihat mereka masih begitu. Karena itu kita usul bagaimana namanya pendidikan agama itu bisa diperkuat, itu diantaranya. Sama juga sebenarnya kalau di perguruan tinggi Pak Maki. Saya sebenarnya kepingin ya kita ini Jogja kota pendidikan, kita ini di Jogja ini ada 120-an perguruan tinggi Pak Maki. Disebut CDI disebut. Tapi coba mari kita lihat apakah mereka datang ke sini dan mereka tahu yang sebenarnya tentang sejarah kebudayaan Jawa, ya, tentang kebaikan nilai-nilai Jawa. Saya tidak ingin ngomong apa, tetapi hari ini fakta presiden kita adalah orang-orang Jawa. Kita orang dihormati di berbagai daerah di antero, santero Nusantara ini. Maka berarti ada nilai-nilai yang luar biasa di Jawa ini. Tetapi
apakah itu sudah sampai kemudian kita ini punya ya Pranata yang memberitahu kepada mereka tentang kultur budaya Jawa ini, bahasa Jawa, histori Jawa. Ini kok kita belum. Ya. Saya sebenarnya kepengen di perguruan tinggi itu masuk di situ, bukan hanya UI, di UGM di mana saja. Itu kalau umpamanya ya ada 1 semester atau 2 semester yang mereka diberitahu tentang itu, sehingga mereka itu bisa tahu betul tentang Jawa, budaya Jawa dan seterusnya ini bukan hanya dari angkringan-angkringan, dari jalan-jalan, tetapi mereka secara terstruktur mereka tahu itu. Yang dengan tahu itu semoga kebaikan-kebaikan tepos liro ya unggah-ungguh budaya kita ini bisa nulari pada budaya-budaya mereka di suku-suku yang lain di Nusantara ini, bahkan di luar negeri. Itu ya saya kira penting juga. Wah, ini usulan aja tuh. Kita juga penasaran ini, karena begitu nyoba sekali DPD langsung jadi. Ini kan mengejutkan sekali. Saya sendiri terkejut karena saya mengikuti ya. Kira-kira apa ini sekedar rahasia sedikit ya? Apa yang Gus Hilmi bicarakan antara Gus Hilmi dan konstituen waktu pencalonan itu? Apakah juga materi tentang kebudayaan tadi atau apa itu yang menjadi bahan sehingga konstituen ini kok beramai-ramai mencoblos begini? Apa ini rahasianya? Nggak tahu. Tapi begini Pak Akid, kalau saya kira kita ikuti tahap-tahap itu seperti biasa sebenarnya. Tapi kampanye yang disediakan oleh undang-undang itu hanya sekitar 6 bulan. Nah, saya kira itu 14 bulan. Waduh, ini rahasia ini. Ini rahasia ini. Iya. Dan kebetulan karena DIY ini provinsinya kecil, kita hanya punya 5 kabupaten, kita punya 78 kabupaten. Alhamdulillah kita bisa keliling itu sebelum pelaksanaan tahapan pemilu itu sudah sampai di situ. Jadi kita menyapa di masyarakat 78 kecamatan itu. Semua 70 ya di jalan. Alhamdulillah. Dan saya kira apa ya, kalau orang apa ya, ibaratnya orang itu mau ngomong aja sama saja, mau jadi pengasuh pesantren atau mohon maaf ya, karena apa pengasuh masyarakat itu yang ngomong. Jadi kalau kita kemarin sebelum pemilihan kita mendatangi masyarakat, sesudah pemilihan juga sama, ya kita harus mau juga kembali ke masyarakat. Dan ya tahu apa yang jadi aspirasi, kesulitan, problem masyarakat. Meskipun kita tidak bisa menyelesaikan, jadi paling tidak kita bisa menyampaikan hal-hal itu pada pihak-pihak terkait. Itu sudah begitu saja. Itu masyarakat sudah senang luar biasa. Ada berapa kecamatan yang didatangi Gus Hilmi itu tadi? DIY semuanya 78 kecamatan. Itu satu-satu. Kemarin Desember ini sudah selesai semua, pasca terpilih itu 78 sudah selesai semua. Lah, ini kan dalam apa namanya ya? Selama pencalonan kan butuh biaya yang besar untuk mendatangi satu persatu. Lah, yang saya tahu Gus Hilmi kan orangnya ya sederhana lah. Ini apa rahasianya? Ya alhamdulillah karena gini, saya memang tidak bisa berjalan secara sendiri ya. Dan memang kalau kita lihat historinya, DPD itu kan utusan golongan, utusan suku, utusan profesi. Dan hari ini memang DPD itu meskipun secara undang-undang itu istilahnya adalah calon perorangan, tetapi yang saya lihat semuanya adalah utusan dari golongan-golongan suku. Ya, kebetulan saya ini diutus oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Dan sama dengan teman-teman yang lain di DIY dan di semua provinsi itu ada utusan-utusan seperti itu. Di Jogja itu Mas Afnan namanya, itu dari wakil dari teman-teman Muhammadiyah. Iya, Afnan dan Hadikusumo. Ya, Mas Afnan Hadikusumo. Dan karena saya ini dari utusan Nahdlatul Ulama, jadi
jaringan yang saya pakai itu adalah jaringan yang memang sudah disiapkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi karena yang berjalan itu adalah organisasi, jadi murah. Jadi kita hanya menyediakan, ya membuatkan spanduk, sehingga mereka yang kemudian jalan sendiri, nempel-nempelkan sendiri, memasyarakatkan kampanye. Itu kiranya seperti itu. Iya, saya waktu itu suka jalan-jalan pakai motor biasanya. Sampai di Gunung Kidul, di ujung sana saya lihat gambarnya Gus Ipul besar sekali. Siapa yang masang gitu? Terus kemudian saya naik gunung ke arah sana, sama juga saya lihat. Oh, ini di mana-mana ada. Saya kan membayangkan berapa biaya hanya untuk spanduk saja. Ya untuk itu sekira 400-an juta sedih. Ya, itu murah itu. Itu sangat murah. Itu sangat murah. Ya, karena apa? Sekali lagi itu tadi kita didukung oleh jaringan organisasi. Jaringan kita alhamdulillah kalau di tingkat kecamatan Kapanewon itu Kopum 78 kecamatan. Di desa, tingkat desa meskipun kita tidak sampai 500 desa, tetapi kita lebih dari 400 desa bisa kita kader yang nyanggongi TPS. Kader saya sendiri itu ada 4.600 orang. Iya. Dan itu semua aktif itu. Semua ya ini kader. Artinya mereka kemudian yang kampanye, yang kemudian mengkonsolidasi luar biasa. Dan ada tema apa yang menyatukan semuanya ini? Yang ini yang kita ingin dengar. Apa yang dibisikkan ke telinga para konstituen ini? Sehingga yakin benar, oke, saya coba ke sini. Tagline kita Mas, lahir batin untuk Jogja istimewa. Oh, ya. Pantas dari itu jangan hanya kita bicara Jogja, itu hanya dari fisik, ada jalan tol, ada bandara dan tetapi kita harus juga memperkuat Jogja ini, istimewa Jogja ini dari karakter. Kita ingin pembangunan bukan hanya fisik, tapi pembangunan manusianya. Ini yang justru pada saya lebih penting. Karena kalau manusianya itu mantap, manusianya berkarakter, istilahnya apa saja kita maintain. Tetapi kalau manusianya ini hahu-hahu, jadi gampang beliau, bahasa Jawanya seperti itu. Iya. Dan itu kok alhamdulillah diterima oleh masyarakat ya, dari berbagai kalangan. Itu saya kira. Iya. Jadi yang selama ini dibicarakan dengan para pemilih adalah keistimewaan Jogja. Dan tadi sudah banyak disinggung ya, lahir batin, ya penting. Lahir batin dan lain-lain. Dan ini dalam 4 tahun ini kalau sukses, apakah Gus ini akan tetap berperan sama atau meningkatkan karir ini? Misalnya wali kota atau bupati, eksekutif atau apa gimana ini? Ada rencana enggak? Ini semua bukan saya yang mau, Mas. Oh gitu ya. Profesor ya. Jadi saya hanya dikersaki, kehendaki oleh organisasi. Jadi kalau organisasi bilang ini berhenti, ya sudah berhenti. Saya kan kader, jadi derek gitu. Iya. Dan sampai hari ini saya tidak punya bayangan untuk periode kedua, apalagi meningkatkan karir jadi eksekutif lah. Itu pasti sangat jauh dari bayangan saya. Saya ikut saja lah. Saya bisa melesetkan gini Pak Makin. Sebagai kader itu bukan laisal fata mayakulu kana abi innal fata mayakulu ha'ana. Itu kan umumnya. Yang namanya pemuda yang baik itu bukan pemuda yang bilang bahwa ini loh orang tuaku, ini leluhurku, ini adalah nasab saya gitu. Innal fata mayakulu ha'ana. Tapi pemuda, orang yang baik itu orang yang bisa menunjukkan prestasinya, kan gitu. Tapi saya balik. Oh, okay. Saya balik. Jadi balik gitu ya? Ya, saya balik. Ternyata Imam Syafi'i itu. Maksudnya sebagai kader yang baik, itu kader yang kalau diperintah oleh organisasi, oleh bapaknya, itu ikut. Itu saja. Jadi bukan laisal fata, tapi innal fata mayakulu kana abi laisal fata mayakulu ha'ana. Kader yang baik, kader yang ikut apa yang jadi perintah organisasi. Bukan kader yang angel, ngeyel sama organisasi yang mengutus. Oke, terima kasih Gus. Ini satu lagi pertanyaan akhir nih ya. Tanpa terasa ini sudah 23 menit. Ini yang terakhir Gus, ini rahasia sukses ya.
pasti ada lah yang Gus Hilmi pegang ini ya. Dari pesantren kemudian ke perguruan tinggi tiba-tiba ke politik ini kan tidak mudah dan tidak semua orang bisa mencoba berganti itu dengan sukses ya. Ini sebuah rezeki, sebuah ini sebuah keberuntungan, sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat apa rahasianya kira-kira yang jenengan pegang sehingga para mahasiswa itu nanti akan mengikuti apa yang dipegang. Saya punya moto atau tagline pribadi. Saya kira sama dengan Pak Rektor. Ya. Saya menyadari saya tidak begitu cerdas. Jadi Ini kemudian tawadhu. saya Ini tawadhu, hati-hati ya, hati-hati Iya. dengan orang tawadhu. Jadi kemudian saya harus tahu kunci bagaimana saya bisa melakukan sesuatu. Itu kunci saya bukan itu. Tapi kunci saya persiapan. Segala sesuatu butuh persiapan. Oke. Kalau orang Arab bilang itu manjada wajada. Jadi di mana saja kalau memang itu diamanai dan mau, itu ya harus sungguh-sungguh. Itu harus mempersiapkan diri. Jangan bilang capek, jangan bilang malas. Kalau memang itu sudah jadi tugas dan kewajibannya. Dan kalau itu sungguh-sungguh dimanapun, saya kira wajar. Kita akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan atau menjadi karem kita semua. Dan itu saya kira kita juga belajar dari proses luar biasa. Kesungguhan, yang penting kesungguhan. Dan di mana-mana kalau itu sungguh-sungguh, itu insya Allah pasti berhasil. Saya kira itu. Iya, terima kasih Bos. Ya, tapi ini tetap berbeda lah. Saya kan tidak pernah nyoba bidang lain, dan itu saja. Gus Hilmi ini pindah dari pesantren, kemudian ke perguruan tinggi, kemudian ke politik, dan tiga-tiganya sangat mulus itu ya. Terima kasih banyak Gus Hilmi ya. Ini luar biasa. Kita doakan semoga karir beliau lancar terus dan apa yang beliau lakukan itu berberkah dan tentu saja untuk kita semua, dan kita sangat bangga dengan prestasi beliau, dan beliau adalah wakil kita ya, wakil UIN, wakil Jogja ya. Terima kasih Gus ya, terima kasih atas waktunya. Para pemirsa tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.